aspek intelektual, aspek emosional, dan aspek spiritual. Ketiga ini berperan penting di dalam pembentukan mental seseorang. Kalau tiga-tiganya matang, memiliki kecerdasan yang sesuai dengan seharusnya, maka usia mental mereka bisa disebut sama dengan usia kronologis. Orang yang kekanak-kanakan bukan sebuah penyakit mental, tetapi ada ketidakmatangan di dalam aspek emosional. Mungkin dia memiliki intelektual yang tinggi, nilai spiritual yang tinggi, tetapi kemampuan emosionalnya tidak mampu untuk menyelaraskan kedua aspek lainnya. Penyebabnya bisa karena adanya faktor dari gen atau lingkungan, yang termasuk ke dalam faktor lingkungan seperti misalnya pola asuh orang tua. Bisa saja orang tua terlalu memanjakan anaknya. Anaknya nggak boleh susah, nggak boleh mengalami penderitaan, nggak boleh sedih. Maka orang tua selalu mendampingi, terlalu protek. Anak tidak boleh banyak keluar untuk main, jarang bergaul, dipilih pergaulannya. Anak jadi tidak pernah tahu ada masalah, banyak gak taunya, menganggap bahwa semua hal baik-baik saja. Selalu dicekoki oleh kenyamanan, kesenangan. Sehingga orang tua tidak pernah mengandalkan dirinya. Ini mengakibatkan potensi yang dimiliki anak tidak terasah, tidak keluar. Atau bisa juga karena ada masalah di masa lalu. Misalkan seseorang mengalami masa kecil yang menyenangkan, tetapi setelah selepas remaja sampai dewasa, kehidupannya dipenuhi oleh hal-hal yang traumatis, hal-hal yang berat. Maka tanpa dia sadari, dia selalu merindukan masa-masa kecilnya yang selalu menyenangkan. Apa efek dari kekanak-kanakan tersebut? Kekanak-kanakan bukan penyakit, tetapi ada kekurangmatangan di dalam aspek emosional. Ini disebut juga dengan usia mentalnya lebih muda daripada usia kronologisnya. Karena usia mentalnya lebih muda dari usia kronologisnya, maka dia berperilaku seperti bocah, seperti anak remaja. Sikap-sikap emosionalnya jauh di bawah dari sikap-sikap yang seharusnya sesuai dengan usia kronologisnya. Terlihat lebih polos daripada yang lainnya, banyak nggak taunya, sehingga banyak melakukan, bersikap, berperilaku sesuai versi dia saja tanpa menyadari bahwa tindakannya bisa mempengaruhi posisi orang lain. Merasa dia yang harus dilindungi oleh orang lain, maka dia tidak ada terpikir untuk bisa melindungi orang lain. Dia merasa bahwa dirinya harus yang dilindungi dan dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga dia seringnya tidak bertanggung jawab, seringnya melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Selama masih ada orang yang bisa mengcover tugas-tugasnya, maka dia akan serahkan. Dia akan maju ketika sudah tidak ada lagi orang yang bisa mengcover dia. Di dalam hubungan sosialisasi, orang-orang kekanak-kanakan, sikapnya, perilakunya akan banyak mengalami perdebatan. Karena sikap-sikapnya tersebut banyak yang membuat orang tercengang. Karena sikap-sikapnya itu tidak sama dengan sikap-sikap orang yang seusia dengannya pada umumnya. Maka dia disebut sebagai orang yang eksentrik, atau nyentrik, atau norak, ceriwis, dan sebagainya. Kenapa sikap-sikapnya selalu menjadi perdebatan? Karena dia tidak berpikir panjang sebelum bertindak. Karena dia tidak dewasa, agak penakut, tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak berani untuk bertindak dan berkeputusan. Karena dia selalu merasa harus berada di bawah seseorang, di mana seseorang yang di atasnya ini selalu memimpin dan memberitahu apa yang harus dia lakukan. Sifat kekanak-kanakan ini juga bisa terlihat dari bagaimana cara dia mendekorasi rumahnya, bagaimana cara dia menghadapi orang-orang sekitarnya, bagaimana dia membuat keputusan. Orang kekanak-kanakan juga akan lebih mengutamakan dirinya dulu dong daripada prioritas. Jadi kebutuhannya harus terpenuhi dulu. Dia nggak peduli bahwa kebutuhan orang lain mungkin lebih penting daripada dirinya. Orang yang kekanak-kanakan mengalami fase-fase yang lebih lambat daripada orang-orang yang seusianya, yang memiliki kematangan emosional. Barangkali orang seusianya sudah memiliki pencapaian tertentu, tapi dia masih tertinggal jauh karena dia masih senang bermain-main, senang dengan kebebasan, tidak mau dikekang. Begitu menghadapi kekekangan dari orang lain, dia akan berontak, akan keluar dari tekanan tersebut. Padahal kekangan atau aturan tersebut adalah wajar, tetapi bagi orang yang kekanak-kanakan, hal itu merupakan sebuah tekanan. Orang-orang yang kekanak-kanakan akan bersikap ekspresif. Ketika dia marah di situ.
Ketika dia sedih di situ, tanpa harus melihat sikon yang ada di sekitar. Tidak berpikir bahwa apakah saya harus marah, apakah saya harus menahan emosi saya. Karena orang yang kekanak-kanakan itu biasanya tidak pedulian. Saya ya gini, kamu mau ngerti saya atau enggak itu terserah kamu. Yang penting saya seperti ini. Jadi tidak ada empati atau berusaha introspeksi atau berusaha memperbaiki diri. Apakah sifat kekanak-kanakan ini bisa diubah? Bisa. Pertama, orang tersebut biasanya akan mengalami bentrokan besar, sehingga kemudian dia mulai menyadari bahwa ada kekurangan di dalam dirinya. Dia akan mulai mencari apa saja kekurangannya, ketertinggalannya apa saja, harus sudah mencapai apa sih di usia segitu, maka dia kemudian akan mulai mengejarnya. Cara berikutnya adalah dengan mempelajari apa saja yang termasuk di dalam aspek emosional. Beberapa yang termasuk di antara aspek emosional adalah self-awareness, artinya kesadaran akan dirinya. Udah tahu belum potensi dirinya apa aja, kelemahannya apa aja. Nah, harus digali dulu. Saya itu kelemahannya seperti ini ditulis. Kelebihan saya ini. Nanti dia bisa berusaha mengejar pencapaian-pencapaiannya berdasarkan kelemahannya. Orang seumur dia harus sudah bisa mencapai ini. Nah, dia harus menerapkan target-target di mana dia sudah harus bisa mencapai itu. Berikutnya adalah self-regulation, artinya bisa mengatur emosi, mengendalikan emosi. Orang yang kekanak-kanakan tidak bisa mengatur emosinya. Maka berlatih di sini dulu supaya bisa mengendalikan emosi. Hal berikutnya yang termasuk ke dalam aspek emosional adalah bisa mempunyai motivasi diri dari berbagai masalah hidup yang dihadapi. Orang yang matang secara emosi, dia tahu cara menyemangati dirinya sendiri, bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya dengan motivasi tersebut. Kecerdasan emosi memang bisa berubah seiring dengan pengalaman dan dengan adanya latihan-latihan. Nah, kegiatan untuk memenuhi aspek kecerdasan emosi itu terus dilakukan, dilatih terus agar bisa menstabilkan kecerdasan emosinya. Kepo Channel.